Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang peran tanah dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yosep Surubitin dengan NIM 2018 016043. Dan yang kedua ada Mbak Frista Mufti Faisya Dewanti dengan NIM 2019 016034. Dan yang terakhir ada Mbak Tika Hidayatul Syahrulkah dengan NIM 2019 016036. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Mbak Frista. Saya mempersilakan Mbak Frista. Ya, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai 3 materi, yakni yang pertama mengenai komposisi dan lapisan tanah, yang kedua mengenai karakter lapisan tanah, dan yang ketiga adalah mengenai peran tanah dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Oke, yang selanjutnya mengenai materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Tika. Ya, materi yang pertama yaitu mengenai komposisi dan lapisan tanah. Slide selanjutnya, Kak. Nah, tanah adalah tubuh alami yang terdiri atas bahan-bahan padatan berupa mineral dan bahan organik, cairan dan gas yang terbentuk di permukaan bumi menempati ruang. Terdapat horizon atau lapisan yang berbeda dari bahan asalnya sebagai hasil dari proses penambahan, kehilangan, translokasi, dan transformasi energi dan bahan atau merupakan tubuh alami yang berkemampuan untuk mendukung tanaman berakar di suatu lingkungan alami. Selanjutnya mengenai batas tanah. Batas tanah terdiri dari 3 bagian, yaitu batas tanah atas, batas tanah lateral, dan batas bawah tanah. Batas tanah atas adalah batas tanah antara tanah dan atmosfer, air dangkal, tumbuhan hidup atau bahan tanaman yang belum terdekomposisi. Batas tanah horizontal tanah, batas lateral adalah air yang dalam atau batuan, pasir, pantai yang tidak ditumbuhi vegetasi tumbuhan atau tumpukan es atau gletser. Yang ketiga, batas bawah tanah. Batas bawah tanah merupakan zona yang tidak ada lagi kegiatan biologi, misalnya pada kedalaman perakaran tanaman tahunan alami, kegiatan binatang tanah, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai komposisi tanah. Di sini komposisi tanah terdiri dari mineral, bahan organik, udara, dan air. Air tersusun dari 25%, udara tersusun dari 25%, bahan organik tersusun dari 5%, dan mineral tersusun dari 45%. Bahan mineral merupakan komponen penyusun tanah dengan persentase tertinggi, yakni kisaran 45%. Udara merupakan penyusun tanah sama dengan gas-gas penyusun udara atmosfer, yaitu CO2, O2, dan gas-gas nitrogen. Air dalam larutan tanah terkandung bahan-bahan terlarut berupa kation, anion, ataupun molekul, termasuk di dalamnya yaitu unsur-unsur hara. Slide selanjutnya mengenai lapisan tanah. Lapisan tanah di sini terdiri dari horizon O. Lapisan tanah yang mengandung materi organik memiliki ketebalan hanya beberapa sentimeter dari permukaan. Yang kedua ada horizon A. Horizon A merupakan lapisan tanah bagian atas dan sering disebut topsoil. Yang ketiga horizon B. Horizon B adalah lapisan tanah yang sering disebut subsoil. Lapisan ini merupakan zona iluviasi, yakni tempat pengendapan partikel tanah yang mengalami pencucian dan terlarut dalam air dari horizon A. Yang keempat, horizon C. Lapisan ini juga sering dikenal sebagai zona regolith, yaitu lapisan batuan dasar yang mulai mengalami penghancuran dan pelapukan.
Yang kelima, ada horizon D. Horizon D merupakan lapisan batuan induk yang masih utuh dan belum mengalami proses pelapukan. Yang selanjutnya, tentang karakter lapisan tanah yang akan dijelaskan oleh Kak Yosep. Silakan Kak Yosep. Baik, selanjutnya karakter lapisan tanah. Di sini ada beberapa karakter lapisan tanah. Yang pertama itu ada horizon organik. Di sini horizon organik itu terdapat pada lapisan O1 dan O2, dan ada lapisan horizon mineral, yaitu mulai dari lapisan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Sedangkan untuk lapisan soil itu dari lapisan horizon organik dari O1, O2, A1, A2, dan sebagian dari A3. Ada juga lapisan subsoil, di mana mulai dari bagian dari A3 sampai dengan B3. Ada juga lapisan solum tanah, yaitu mulai dari O1 sampai dengan B3. Dan ada lapisan regolit, yaitu pada horizon C. Dan yang lapisan paling dasar adalah lapisan parent rock atau bedrock. Karakter lapisan yang pertama itu lapisan horizon O1. Lapisan O1 adalah lapisan tanah mayoritas berwarna kehitaman sesuai dengan vegetasi penutup atau pengaruh dari humus. Sering pula dengan bahan asal, misalnya tulang daun, batang, tulang sisa rubuh hewan. Lapisan ini dinamakan juga lapisan mulsa. Yang kedua adalah lapisan horizon O2. Lapisan O2 adalah lapisan tanah sisa organikme yang terurai melalui pelapukan sehingga tidak seutuhnya menampakkan lagi bahan asalnya. Lapisan ini disebut juga lapisan humus. Dan yang ketiga ada lapisan horizon A1. Lapisan A1 adalah lapisan tanah yang strukturnya lemah. Warna bagian atas masih tersamar-samar, dipengaruhi kandungan lapisan organik dan kandungan mineral masih campur dengan bahan organik. Dan yang keempat ada lapisan horizon A2. Lapisan A2 adalah lapisan tanah yang sudah ditemukan mineral silika tanah atau kuarsa SiO2. Tanah agak gumpal, warna cerah atau kepucatan karena mineral terlarut ke bawah, tekstur kasar, struktur lebih longgar. Yang kelima ada lapisan horizon B1. Lapisan B1 adalah horizon peralihan di mana mineral-mineral bahan induk masih nampak dan pencucian masih kecil. Yang keenam ada lapisan horizon B2. Lapisan B2 adalah horizon yang paling maksimal karena terjadi akumulasi ferro ditambah magnesium tambah aluminium. Tekstur halus, strukturnya gumpal atau paling padat, dan warna coklat merah. Yang ketujuh ada lapisan horizon B3. Lapisan B3 adalah horizon peralihan dari B ke C atau R. Butir-butir mineral dari batuan induk masih nampak dari percampuran antara B dengan C. Yang kedelapan ada lapisan horizon C. Lapisan C adalah horizon mineral bukan dalam bentuk batuan, tetapi tersusun bahan-bahan tersendiri dan relatif tidak terpengaruh oleh proses perkembangan tanah. Lapisan C
atau horizon C disebut juga regolit dan tersusun atas batuan yang lapuk. Yang kesembilan adalah lapisan R. Lapisan R adalah lapisan yang belum terurai, masih dalam bentuk batuan induk atau asli, yang disebut juga parent rock atau bedrock. Lapisan R atau horizon R adalah merupakan lapisan berupa batuan dasar atau bedrock. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Frista. Ya, yang selanjutnya adalah materi ketiga, yakni mengenai peran tanah dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai 6 subbab. Subbab yang pertama adalah mengenai tempat hidup hewan dan bakteri, yang kedua penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, dan juga mengenai penyedia dan penyaring air. Kemudian yang keempat adalah mengenai tanah sebagai ekosistem, yang kelima tanah sebagai komponen lahan, dan juga yang keenam adalah tanah sebagai sumber daya. Ya, yang pertama adalah kita akan membahas peran tanah sebagai tempat hidup hewan dan juga bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis hewan yang kasat mata, serta hewan-hewan yang tidak kasat mata, yang dalam artian bahwa di dalam tanah juga terdapat bermiliar-miliar hewan kecil, atau yang juga disebut sebagai mikroorganisme seperti bakteri yang tidak dapat terlihat dengan mata langsung, dan hanya bisa kita lihat dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mengenai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Di sini, tanah dapat berfungsi sebagai tempat untuk aktivitas manusia seperti sepak bola, sekolah, dan rumah yang didirikan di atas tanah. Manusia juga memerlukan tanah sebagai bahan bangunan, serta berbagai macam kerajinan juga terbuat dari tanah. Tumbuhan yang tumbuh di tanah pun juga merupakan sumber pangan yang hampir semua makhluk hidup. Di sini tanah selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga banyak menyimpan berbagai macam, seperti logam, batu bara, minyak bumi, dan hal lain yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya, seperti emas, perak, timah, dan logam lain yang tersebar luas di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penyedia dan penyaring air. Di sini tanah berfungsi sebagai penyedia dan penyaring air, karena di dalam tanah terdapat bermiliar-miliar bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Maka dari itu, tanah sangat berperan dalam penyaringan air karena banyak kegiatan rumah tangga, industri yang menghasilkan banyak limbah berupa air kotor yang langsung dibuang ke aliran sungai atau langsung dibuang ke dalam tanah. Yang air tersebut pastinya mengandung beberapa polutan yang dapat masuk ke dalam air dan juga dapat merusak lingkungan. Maka dari itu, mikroorganisme yang berada di dalam tanah akan menetralkan beberapa polutan tersebut agar tidak menjadi bahan yang membahayakan untuk lingkungan. Nah, kemudian adalah tanah sebagai ekosistem. Tanah adalah tempat hidup seluruh makhluk hidup atau edofan. Edofon adalah keseluruhan masyarakat hidup pada tanah. Sebagian besar dari edofon adalah berupa flora tanah, seperti bakteri, fungi, algae, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tanah menyediakan keseluruhan kebutuhan hidup bagi edofon. Tanah menyediakan kebutuhan berupa air, oksigen, kemudian bahan-bahan organik sebagai sumber energi, kemudian bahan mineral sebagai sumber hara, CO2 sebagai sumber karbon, dan energi bagi bakteri autotrof. Tanah juga berfungsi untuk melindungi edofon dan membatasi suhu serta kelembapan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tanah sebagai komponen lahan. Tanah sebagai komponen lahan, yakni tanah merupakan bentangan lahan yang menjadi bagian dari lingkungan hidup bagi tempat tinggal manusia dan juga makhluk hidup lainnya.
Di sini tanah selain dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, tanah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang akan memberikan kebutuhan makanan bernutrisi bagi manusia. Yang kemudian adalah tanah sebagai sumber daya. Tanah digunakan dalam produksi hayati untuk menghasilkan biomasa berguna bagi kehidupan manusia. Biomasa berguna sebagai bahan pangan, sandang, pakan, dan argo industri. Untuk memproduksi biomasa, tanah diekstrak oleh akar tanaman untuk mendapatkan hara, air, dan udara. Selain itu, tanah digunakan untuk menghasilkan biomasa untuk kebutuhan nirkala seperti taman, jalur hijau, tempat wisata, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.